Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nibras, Bu Reni, dan teman-teman K1 S1 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai metode penelitian akuntansi dengan bab pengumpulan dan analisis data. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama, Aileen Okta Azalia dengan NPM 20101040005. Yang kedua, Yusuf Torik Rabani dengan NPM 20101040007. Yang ketiga, Miranda Jihan Fitriana Adi dengan NPM 20101040027. Yang keempat, Krisna Rizky Adi Batula dengan NPM 20101040031. Dan yang terakhir, Yuda Arya Dwi Kusuma dengan NPM 20101040042. Dalam materi pengambilan dan analisis data, terdapat 8 subbab, yaitu yang pertama, pemilihan sampel. Yang kedua, masalah pengukuran. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, statistik deskriptif. Yang kelima, perbedaan rata-rata sampel. Yang keenam, ukuran asosiasi. Yang ketujuh, analisis varians. Dan yang terakhir, pembuatan model multivarian. Materi yang pertama yaitu pemilihan sampel. Pemilihan sampel secara acak biasanya lebih sering digunakan. Namun, hal tersebut tidak menghasilkan sampel yang berguna. Pendekatan pengambilan sampel sistematis lebih disukai dalam praktiknya. Akan tetapi, hal tersebut juga belum tentu menghasilkan sampel yang lebih berguna. Penentuan ukuran sampel yang paling tepat sebagian besar merupakan latihan biaya manfaat. Peneliti paling tidak memiliki ukuran sampel yang cukup besar untuk memungkinkan dilakukannya sebuah tes yang diperlukan dari pertanyaan penelitian. Dan peneliti harus menyadari persyaratan minimum yang ada sejak awal. Masalah pemilihan sampel sangat mendasar bagi pilihan metode penelitian selanjutnya dan masalah bentuk pengujian hipotesis yang paling tepat. Uji parametrik signifikansi memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Jadi, sebaiknya peneliti menggunakan alternatif non-parametrik dalam pemilihan sampel. Materi selanjutnya yaitu masalah pengukuran. Kidder dan Judd pada tahun 1986 membedakan skala pengukuran menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama nominal. Skala pengukuran nominal merupakan kategori yang paling eksklusif dan secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan. Skala yang kedua yaitu skala ordinal. Skala pengukuran ordinal merupakan kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan. Yang ketiga, interval. Skala pengukuran interval merupakan kategori berurutan yang saling eksklusif, di mana interval tertentu memiliki arti yang sama, tetapi tidak ada hubungan rasio. Dan skala yang keempat yaitu rasio. Skala pengukuran interval merupakan data berkelanjutan di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Dalam ukuran tingkat ordinal, skala peringkat sering digunakan dalam literatur akuntansi, yaitu yang pertama, linear atau skala grafik. Misalnya sangat setuju atau tidak setuju dan menunjuk di antara kedua ini. Selama tidak diberi label secara verbal, tetapi responden mungkin tidak mau memilih pilihan pada skala berkelanjutan, yaitu skala 1-7 yang dapat mendorong subjek untuk menghasilkan tanggapan terbatas pada rentang 2-6. Selanjutnya yang kedua adalah diperinci atau skala kategoris, seperti skala grafik atau linear, tetapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kata netral sering diganti dalam praktiknya dengan frasa tidak setuju atau setuju. Selanjutnya adalah komparatif, yaitu tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif.
Selanjutnya yaitu beberapa item. Yang skala Likert adalah yang paling umum diadopsi. Skor numerik pada skala Likert memungkinkan item yang mengukur konstruk yang sama untuk ditambahkan. Dalam melakukan hal itu memfasilitasi penyelidikan dampak item individu dan subkelompok serta setiap kejadian multikolinearitas. Selanjutnya adalah diferensial semantik, yaitu mengikuti Osgood et al. Pada tahun 1997 yang mengembangkan perbedaan semantik untuk mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Satu set skala bipolar 7 titik memungkinkan responden untuk menilai konsep antara ekstrem baik atau buruk, pasif atau aktif, positif atau negatif, dan lain-lain. Subbab yang selanjutnya yaitu manajemen data. Peneliti perlu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data sebelum memulai pengumpulan data, dan tentunya sebelum tahap analisis. Peneliti perlu memiliki sistem lebih awal untuk menetapkan keakuratan data dan untuk menetapkan jejak audit jika peneliti perlu memeriksa sumber dan atau konten item data tertentu. Terdapat peluang kesalahan meskipun menggunakan bantuan perangkat lunak canggih dalam memanajemen data. Misalnya, yang pertama, bagaimana perangkat lunak akan menangani nilai data yang hilang. Jika kita biarkan kosong, apakah itu akan diperlakukan sebagai entry 0? Maka hal tersebut perlu diperiksa. Masalah yang kedua, bagaimana cara memeriksa kesalahan entry data? Idealnya, peneliti perlu memasukkan data 2 kali, secara independen dan memeriksa variasi. Meskipun dalam praktiknya hal tersebut memerlukan biaya dan memakan waktu yang cukup lama. Masalah yang ketiga, bagaimana kita menghindari korupsi data? Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menyimpan banyak file di tempat yang berbeda dan jangan pernah merusak salinan utama. Prinsip-prinsip dasar kehati-hatian dalam mencatat dan mendokumentasikan perubahan perlu dilakukan dan dipahami baik oleh akuntan dan peneliti dalam aspek proses penelitian. Statistik deskriptif. Terdapat beberapa tahapan berbeda yang diadopsi dalam prosedur pengujian, yaitu A. Menyatakan hipotesis nol, B. Mengidentifikasi uji statistik yang paling tepat untuk ukuran dan sifat sampel dan skala pengukuran, C. Memilih tingkat signifikansi 5% atau 1%, D. Memilih statistik uji yang sesuai, E. Membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan dan menghitung statistik uji untuk perbedaan antara keduanya, F. Mencari nilai kritis dari statistik uji untuk distribusi statistik yang sesuai dan jumlah derajat kebebasan, G. Membandingkan statistik uji dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu A. Statistik parametrik. Statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal, yang mulus, kurva simetris yang berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. B. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya. Mereka menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Proporsi yang diamati. Pertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sampel tunggal untuk menghasilkan proporsi pengamatan yang memenuhi persyaratan kita. Kita dapat menggunakan uji Z dari distribusi normal untuk menguji signifikansi proporsi yang diamati dengan yang rinci dalam gambar 4.1. Secara efektif, kita mengajukan pertanyaan, apakah proporsi 64% dari sampel 100 pengamatan yang cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa itu bukan sampel peluang dari populasi dengan proporsi aktual 50%. Tabulasi silang. Penggunaan tabulasi silang untuk menghasilkan matrik kontingensi mewakili alat analisis yang paling populer. Fokus pada sel-sel individu dari matrik, memungkinkan kita untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang kita harapkan untuk dilihat. Jika tidak ada hubungan antara kategori hipotesis 0, kami menggunakan uji C kuadrat, biasanya dengan tingkat signifikansi 5%. Dalam menggunakan 2 tes, tidak ada sel yang memiliki nilai harapan yang kurang dari 1, dan frekuensi harapan angka tunggal harus jarang, yaitu kurang dari 1 dalam 5 sel.
Jika tidak demikian, kita akan memerlukan koreksi sampel kecil atau lebih mungkin perlu menggabungkan beberapa sel dengan mengurangi ukuran matriks agar dapat melakukan pengujian. Gambar 4.2 merinci pelaksanaan pengujian ini, membandingkan jumlah perubahan kebijakan akuntansi yang diamati dan diharapkan. Karena statistik uji 9,988 lebih besar dari nilai kritis 3,84, maka kita dapat menolak hipotesis nol tidak ada hubungan antara pengelompokan auditor dan kejadian perubahan kebijakan akuntansi. Koefisien korelasi. Apakah koefisien 0,554 berdasarkan sampel hanya 17 pengamatan berpasangan cukup besar bagi kita untuk mengenali hubungan yang signifikan? Meskipun tampaknya tidak menjadi ukuran asosiasi yang tinggi dan ukuran sampelnya relatif kecil, maka seperti yang kita lihat pada gambar 4.3, itu terlalu besar untuk kita mengharapkan secara kebetulan. Perbedaan rata-rata sampel. Berbagai macam tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Yang pertama adalah sampel independen. Gambar 4.4 mengilustrasikan perhitungan untuk dua sampel X dan Y, masing-masing berukuran 17 dan data skala rasio yang diambil sampel sebagai independen dari populasi normal. Pertanyaan yang ingin kita jawab adalah apakah sampel ini cukup mirip satu sama lain sehingga kita dapat menilai bahwa sampel tersebut mungkin diambil dari populasi yang sama. Kita menjawab ini dengan menguji perbedaan antara dua rata-rata sampel relatif terhadap variasi yang ada di dalam sampel. Jika perbedaan antara sampel lebih besar dari itu dalam sampel, maka kita akan menyimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan menolak hipotesis nol. Selanjutnya adalah kasus berpasangan, di mana sampel yang diambil tidak independen, tetapi mewakili situasi sebelum dan sesudah yang melibatkan subjek yang sama. Maka kita memiliki situasi pengukuran berulang yang tersedia uji statistik yang lebih kuat. Pair-Casey test secara efektif mengontrol perbedaan individu antara subjek sehingga perbedaan yang diamati sepenuhnya disebabkan oleh perlakuan kondisi yang berubah dengan asumsi bahwa tidak ada efek sisa antara kedua kondisi. Dalam hal ini, kita dapat mengamati perbedaan bukan nol antara dua sampel, tetapi apakah perbedaan ini dalam arah yang sama dan cukup besar untuk tidak dikaitkan dengan kebetulan. Gambar 4.5 merinci pengukuran dalam kolom 3, yaitu D sama dengan X min Y. Dari perbedaan skor antara dua sampel, memungkinkan perhitungan rata-rata dan standar deviasi untuk D-skor. Hipotesis 0 menunjukkan rata-rata populasi 0 dan statistik uji. Tes statistik dihitung yang menghasilkan 2,02, kemudian critical value menghasilkan 2,12. Terlepas dari peningkatan kekuatan tes dalam situasi kasus berpasangan, tes statistik masih tidak melebihi nilai kritis, sehingga hipotesis 0 tidak dapat ditolak pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya adalah alternatif non-parametrik, di mana pengambilan sampel tidak acak, sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Jika asumsi tentang distribusi populasi adalah tidak beralasan, maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan dan kita harus mengadopsi tes non-parametrik. Jika kita kembali ke data gambar 4.5, tetapi perhatikan data sebagai ordinal. Mungkin karena kesalahan pengukuran potensial yang mungkin mendistorsi hasil uji T konvensional, maka kita dapat menggunakan sign test sebagai alternatif non-parametrik untuk situasi berpasangan sebelum dan sesudah, dan Mann-Whitney U-test di mana kita memiliki sampel independen. Yang pertama yaitu sign test. Hipotesis 0 akan membuat kita mengharapkan 17/2 sama dengan 8,5 tanda dari setiap arah. Pengujian statistik akan menjadi observed dikurangi expected per standard deviation sama dengan 9 kurangi 8,5 per akar 17, 8,5 per 17 dikali 8,5 per 17 yang menghasilkan 0,243. Yang kemudian critical value Z 0,05 sama dengan 1,96. Sudah jelas tes statistik 0,243 berada di bawah nilai kritis 1,96 sehingga hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Selanjutnya adalah the Mann-Whitney U-test. Gambar 4.6 merinci the Mann-Whitney U-test yang didasarkan pada urutan nilai sampel. Pengujian statistiknya adalah
R2 dikurangi 0 per akar S20 sama dengan 257,5 dikurangi 297,5 per akar 842,92 sama dengan 1,38. Kemudian critical value sama dengan Z0,03 sama dengan 1,96. Sekali lagi, hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Nilai krisis 1,96 melebihi tes statistik 1,38. Selanjutnya adalah ukuran asosiasi. Yang pertama adalah koefisien korelasi Pearson atau R. Matriks koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik awal. Ini melayani 3 fungsi vital. Yang pertama, menetapkan arah hubungan apapun yang harusnya secara intuitif benar dan yang harus disesuaikan dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Yang kedua, menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel independen. Yang ketiga adalah menyoroti potensi masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Gambar 4.7 mengilustrasikan perhitungan koefisien untuk data interval atau rasio, sehingga menghasilkan nilai dalam rentang positif 1 untuk korelasi positif sempurna dan 1 untuk hubungan terbalik sempurna. Selanjutnya yang kedua adalah koefisien Spearman atau RHO. Seperti sebelumnya, jika kita tidak yakin dengan kualitas data atau populasi dari mana mereka diambil, lebih baik menggunakan metode peringkat urutan. Bisa dilihat pada gambar 4.8. Konversi data berkelanjutan ke peringkat dan yang sesuai pindah dari R Pearson ke RHO Spearman nyaman jika kita curiga dari adanya kesalahan pengukuran. RHO tidak terpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier tanpa kebutuhan untuk menenangkan data, yaitu menghilangkan pengamatan ekstrim dari data dan yang sebaliknya akan membiaskan hasil analisis. Satu-satunya kekurangan utamanya adalah berkaitan dengan peringkat terikat. Terlalu banyak dari ukuran kecil sampel dapat mendistorsi ukuran koefisien. Seperti yang dilihat pada gambar 4.8, koefisien Spearman mudah dihitung dan menghasilkan jawaban yang serupa untuk koefisien Pearson. Selanjutnya adalah P dan Kramer V. Perhitungan yang sangat rendah dari asosiasi pada gambar 4.9 mencerminkan temuan sebelumnya, di mana contingency table mencerminkan serangkaian kategori yang berurutan pada setiap sumbu. Lalu tes C kuadrat sedikit kurang kuat daripada alternatif, misalnya statistik Gamma-Goodman dan Kruskal atau statistik Tau-Kendall. Analisis varians. ANOVA atau analisis varians diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Ashton pada tahun 1974 sebagai model untuk mengukur signifikansi dan presentasi varians. Model ini kemudian diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas, masalah heteroskedastisitas ketika ukuran yang kelompok sama, dan memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahan pengukuran, namun dapat menyebabkan hilangnya informasi. Dan kemudian analisis pada figur 4.10 menunjukkan bahwa varian antara sampel cukup besar daripada varian dalam sampel untuk dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa sampel memang diambil dari populasi yang berbeda. Kemudian pada tabel 4.3 merinci cara di mana hasil ANOVA biasanya akan disajikan, termasuk sumber variasi atau source of variation, derajat kebebasan, degrees of freedom, jumlah kuadrat, sums of squares, kuadrat rata-rata atau mean squares, dan nilai statik UGF yang dihitung pada data figur 4.10. Multivariate model building atau pembuatan model multivarian. Pada model ini, metode pembuatan model yang tersedia tergantung pada tingkat pengukuran data dan peran yang dimainkan oleh variabel terkait, baik itu dependen maupun penjelas, seperti yang dirinci pada tabel di atas yaitu tabel 4.4. Model ini menjadi semakin populer dan menjadi dalam literatur akuntansi dan beberapa ini rinciannya.
Yang pertama ada analisis regresi. Bentuk dari analisis regresi dapat diadopsi tergantung pada sifat model kausal. Yang pertama ada regresi kuadrat terkecil biasa. Ini untuk hubungan kausal standar. Yang kedua ada regresi kuadrat terkecil biasa dengan variabel dummy. Ini untuk hubungan bersyarat sederhana. Dan yang ketiga ada regresi antimoderasi. Ini untuk variabel moderasi. Dan yang terakhir ada analisis jalur untuk regresi parsial pada variabel intervening. Dalam analisis regresi untuk situasi dua variabel sederhana, itu X dan Y, diagram sebar dan Y pada sumbu vertikal dan sumbu X pada horizontal, akan mengungkapkan kekuatan linear apapun pada hubungan antara kedua variabel tersebut. Kita mungkin berspekulasi tentang keberadaan hubungan linear dari bentuk Y sama dengan A tambah BX. Untuk menentukan nilai dari parameter A dan B, kita harus menyesuaikan garis lurus dengan titik min secara efektif rata-rata posisi mereka dan menetapkan rata-rata di mana mereka regresi. Selanjutnya masih pada analisis regresi, yaitu ada OLS atau Ordinary Least Squares. Itu adalah solusi untuk masalah regresi dalam mengukur penyimpangan vertikal titik-titik menjauh dari garis yang dipasang dan memastikan bahwa kecocokan optimal sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari jarak ini di atas semua poin sekecil mungkin. Garis regresi OLS dipasang untuk memenuhi dua kondisi secara bersamaan. Kondisi yang pertama, sigma EI sama dengan 0, yaitu penyimpangan positif dan negatif harus benar-benar seimbang. Dan kondisi yang kedua yaitu sigma EI kuadrat adalah minimum. Jumlah kuadrat dari penyimpangan vertikal dari garis adalah sebisa mungkin sekecil-kecilnya. Spesifikasi parameter A dan B untuk meminimalkan sigma E kuadrat dapat diturunkan untuk menggunakan kalkulus diferensial sedemikian rupa sehingga rumusnya bisa dilihat pada PPT, itu B tanda panah ke atas, bisa dilanjut dengan dibaca sendiri. Kemudian untuk N pasang pengamatan itu ada bendera atas, itu dapat dilihat sendiri dengan asumsi bahwa teori untuk membenarkan perubahan dalam Y yang disebabkan dengan perubahan X. Untungnya, sebagian besar perangkat lunak spreadsheet akan menghitung koefisien regresi dan korelasi, sehingga dengan mudah menyediakan plot grafis tingkat linearitas tanpa pengguna membutuhkan bantuan lain ke atas formula. Jika kita juga memiliki R sama dengan 0, itu tidak selalu berarti bahwa tidak ada hubungan. Hanya saja tidak ada hubungan linear yang bermakna. Misalnya, hubungan melingkar antara X dan Y akan menghasilkan koefisien korelasi linear. R sama dengan 0, meskipun hubungan non-linear yang sempurna akan ada, demikian pula koefisien korelasi non-zero atau non-nol tidak selalu berarti bahwa ada hubungan linear yang nyata. Dua variabel yang sama sekali tidak terikat akan tidak mau menghasilkan koefisien korelasi yang kecil, tetapi bukan nol palsu dengan kesempatan. Masih dalam pembahasan OLS ini cocok untuk membuat sejumlah asumsi pelanggaran yang dapat menghasilkan persamaan yang tidak dapat diandalkan. Yang pertama, persamaannya mu adalah variabel acak. Yang kedua, nilai rata-rata mu adalah 0. Yang ketiga, varians mu adalah konstan. Yang keempat, variabel mu biasanya didistribusikan. Yang kelima, istilah acak dari pengamatan yang berbeda. Dapat dilihat rumusnya itu adalah independen. Yang keenam, mu i tidak tergantung pada variabel penjelas. Yang ketujuh, variabel penjelas diukur tanpa kesalahan. Yang kedelapan, variabel penjelas tidak berkorelasi linear sempurna. Yang kesembilan, setiap agregasi variabel telah dilakukan dengan tepat. Yang kesepuluh, hubungan yang diidentifikasi memiliki hubungan matematika yang unik. Dan yang terakhir, hubungan yang telah ditentukan dengan benar. Untuk analisis, asumsi-asumsi tersebut terbagi menjadi dua kelompok. 6 yang pertama pada asumsi, yaitu angka 1 sampai 6 menyangkut istilah kesalahan UI.
MUI, seperti yang diperkirakan oleh istilah residual EI. 6 asumsi terakhir, angka 6-11 menyangkut perilaku variabel penjelas. Beberapa asumsi mungkin sulit untuk diuji, terutama ketika hanya data terbatas yang tersedia. Dalam praktiknya, verifikasi asumsi 2, 3, 5, 6, dan 8 adalah yang paling kritis. Setelah memasang persamaan regresi, kita harus melakukan setidaknya 3 tes pelanggaran asumsi kuadrat terkecil biasa, yang semuanya dapat memberikan bukti kesalahan spesifikasi persamaan OLS. Yang pertama itu memantau ukuran koefisien korelasi antara variabel X. Yang kedua, konfirmasikan bahwa variabel penjelas XI tidak tergantung pada residu, yaitu dengan lambang EI, dan tidak ada heteroskedastisitas dengan memastikan bahwa koefisien korelasi tidak signifikan secara statistik untuk penjelasan apapun variabel. Secara grafis ini mungkin terlihat dari X-minnya berbentuk baji menyebarkan indikasi hubungan ukuran sehingga EI meningkatkan seiring mendapatnya EI. Yang ketiga, pastikan bahwa untuk data deret waktu tidak signifikan secara statistik, atau sebagai alternatif bahwa nilai tabular dari Durbin-Watson di statistik berada di dalam batas yang dapat diterima. Secara grafis, plot ET terhadap ET min 1 dalam waktu berturut-turut periode harus acak, tetapi mereka dapat mengungkapkan hubungan positif, yaitu melalui tren yang jelas meningkat atau menurun, atau dengan hubungan negatif melalui pola gigi gergaji. Keduanya menunjukkan variabel kunci yang dihilangkan dari persamaan regresi. Prosedur regresi bertahap maju atau mundur dapat digunakan dengan variabel tambahan muncul dalam persamaan selama mereka bertambah kekuatan penjelas persamaan dan mereka secara individual signifikan dan secara statistik. Persamaan yang dihasilkan harus memiliki daya penjelas tinggi mungkin, memiliki kombinasi variabel yang tesnya sesuai, memastikan bahwa semua variabel dalam himpunan signifikan secara statistik, dan menunjukkan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi yang tersirat dalam penggunaan regresi kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya, yaitu mengenai pembuatan model multivarian. Analisis regresi termoderasi atau MRA terdapat dua persamaan. Yang pertama yaitu persamaan regresi berganda normal, terlihat seperti berikut. Rumusnya yaitu Y sama dengan A0 ditambah B1X1 ditambah C2X2 ditambah E. Yang kedua yaitu untuk analisis regresi yang dimoderasi, yaitu Y sama dengan A0 ditambah B0X1 ditambah C2X2 ditambah D3 di dalam kurung X1 dikali X2 lalu ditambahkan dengan E. Istilah produk X1 dikali X2 itu mewakili efek moderasi X2 pada hubungan antara Y dan X1, di mana artinya hubungan antara Y dan X1 bergantung pada nilai X2. Variabel X1 dan X2 mewakili efek utama, dan X1 dikali X2 efek interaksi dua arah, di mana koefisien D signifikan secara statistik. Maka variabel X2 memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara X1 dan Y, seperti halnya pada X1 terhadap hubungan antara X2 dan Y. Menambahkan variabel penjelas lebih lanjut ke persamaan memfasilitasi evaluasi 3 arah dan bahkan 4 arah efek interaksi. Kemudian ada pemodelan persamaan struktural di pembuatan model multivarian. Bolen dan Long pada tahun 1993 menganggap pemodelan persamaan struktural atau SEM sebagai klasifikasi payung yang mencakup analisis jalur, kuadrat terkecil parsial, dan variabel laten SEM.
masing-masing sebagai alternatif yang lebih disukai untuk regresi OLS dalam keadaan yang ditentukan, yaitu regresi berganda tradisional, terbatas pada satu variabel dependen dan sejumlah variabel penjelas. Perkembangan SEM mengikuti diskusi awal Anderson dan Rubin pada tahun 1949 tentang penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam estimasi parameter untuk persamaan tunggal yang membentuk satu set lengkap persamaan stokastik. Tidak ada ukuran tunggal kebaikan kecocokan model persamaan struktural yang dapat diterima dalam sebuah keadaan, yaitu metode estimasi, ukuran sampel, dan juga perangkat lunak yang digunakan. Smith dan Langfield-Smith pada tahun 2002 melaporkan bahwa hasil survei penggunaan SEM dalam literatur akuntansi mencatat peningkatan penetrasi teknik meskipun tetap pada tingkat rendah dibandingkan dengan yang lain disiplin perilaku. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis diskriminan atau analisis diskriminan linear atau bisa disebut juga A, dapat digunakan ketika yaitu yang pertama kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah. Yang kedua, variabel penjelas mendekati terdistribusi normal atau dapat ditransformasikan menjadi demikian. Ini memastikan normalitas univariat di mana persyaratan normalitas multivariat yang lebih ketat lebih sulit untuk diuji dalam sebuah praktek. Yang ketiga, yaitu tidak ada multikolinearitas antar variabel penjelas. Dan persamaannya yaitu Z sama dengan A ditambah BX1 ditambah CX2 ditambah DX3 dan ditambah seterusnya. Nilai Z yang dihasilkan memungkinkan kategorisasi kasus secara efektif. Kami menghasilkan persamaan garis yang dapat diposisikan untuk membagi kasus ke dalam kelompok yang diperlukan. Smith dan Tefler pada tahun 2000 merinci klasifikasi gagal dan tidak gagal perusahaan atas dasar konten naratif mereka dalam konteks dua kelompok analisis diskriminan linear atau LDA. Fungsi diskriminannya yaitu menghasilkan formulir Z sama dengan D0 ditambah D1V1 ditambah D2V2 ditambah D3V3 dan seterusnya. Simnet dan Trutman pada tahun 1992 mengidentifikasi 3 alasan utama untuk tidak menggunakan model kesulitan keuangan dalam praktiknya, yaitu yang pertama, kurangnya pelatihan formal bagi sebagian besar praktisi. Yang kedua, kritik terhadap asumsi statistik yang mendasari model. Dan yang terakhir yaitu kegagalan untuk memasukkan variabel non-keuangan yang diterima secara luas sebagai pembeda yang berguna. Lalu selanjutnya yaitu logit atau regresi logistik dan juga probit atau probabilistik. Ini tidak memerlukan asumsi restriktif seperti itu dan dengan demikian seringkali merupakan metode estimasi yang lebih tepat. Meskipun seperti yang kita lihat sebelumnya, hasil prediksi mungkin sedikit terpengaruh. Yang terpenting adalah teknik pengambilan sampel yang tidak melibatkan pencocokan kasus, memungkinkan dimasukkannya variabel seperti ukuran, industri, dan siklus ekonomi dalam analisis kegagalan bisnis. Model regresi logistik memperkirakan model sebagai berikut, yaitu log dalam kurung Pi dibagi 1 min Pi sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan ditambah seterusnya, di mana Pi adalah peluang kejadian yang sedang diteliti. Dan yang terakhir yaitu mengenai analisis varian multivariat atau MANOVA. Jika ANOVA digunakan secara berurutan untuk variabel dependen yang akhirnya terbukti saling terkait, maka kesimpulan yang tidak dapat diandalkan akan dihasilkan. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik menggunakan metode MANOVA yang secara bersamaan menguji semua variabel dan keterkaitannya. MANOVA demikian sangat mirip dengan ANOVA dan beroperasi pada prinsip dasar yang sama, kecuali bahwa ia dapat menangani lebih dari satu variabel dependen. Seperti halnya ANOVA
MANOVA menggunakan uji F untuk mengukur perbedaan antara kelompok dengan membandingkan varians dalam grup dengan varians antar grup. MANOVA mengevaluasi perbedaan antar min multivariat dari beberapa populasi pada hipotesis nol kesetaraan. Ketika hipotesis nol dapat ditolak, tes lanjutan dapat dilakukan untuk menentukan sumber perbedaannya, yaitu yang pertama, uji F univariat dijalankan pada masing-masing variabel dependen, dan yang kedua adalah analisis diskriminan ganda. Variabel dependen untuk digunakan dalam analisis semacam itu harus berkolerasi satu sama lain. Jika tidak ada pembenaran untuk menggunakan MANOVA ataupun ANOVA dengan uji F terpisah, maka akan lebih tepat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.